Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas pembagian suku banyak lagi, lanjutan dari materi yang sebelumnya. Jadi untuk yang sekarang, nah, ini pembagian suku banyak. Part 2. Jadi jika kita menemukan, misal kita menemukan bentuk di sini 3x kuadrat, 3x kuadrat min di sini 7x, 3x kuadrat min 7x min 6. Di sini dibagi dengan 3x min plus 2. Nah, 3x plus 2. Nah, bagaimanakah cara kita membaginya dengan menggunakan skema Horner ya? Kalau misalnya pakai pembagian yang bersusun kan itu sudah kita bahas berulang-ulang, tapi yang kita bahas sekarang adalah pembagian dengan menggunakan skema Horner. Nah, jadi langkahnya sebenarnya sama saja di sini dengan yang sebelumnya tadi. Kita akan tuliskan koefisien dari bentuk yang akan kita bagi ini. Ini kan angkanya ada 3, ada min 7, ada min 6. Kita tuliskan secara berurutan 3, min 7, min 6. Kemudian angka yang berada di sini tadi, itu kita isikan dengan faktor pembuat 0 dari si pembagi ya. Faktor pembuat 0 dari pembagi. Jadi 3x kurang 2 ini, kita tulis dulu deh, 3x tambah 2, sorry. Sama dengan 0 gitu. Jadi kita hitung dulu pakai perhitungan aljabar, di situ nanti angkanya berapa. 2-nya pindah ke kanan berarti jadinya 3x sama dengan minus 2. Kemudian x sama dengan min 2 per 3. Nah, jadi si min 2 per 3 inilah yang akan kita gunakan untuk mengisi angka yang berada di luar ini. Nah, akhirnya jadi minus 2 per 3. Seperti yang kita lakukan tadi, maka angka yang pertama, yang 3 ini akan kita turunkan langsung ke bawah. Ini langsung turun ke bawah saja, otomatis. Kemudian, untuk angka berikutnya yang di sebelah kanannya, itu adalah hasil perkalian antara ini, kita kalikan dengan ini. Kita kali. Nah, bagaimana cara mengalikan dengan pecahan? Kita kali ke atas, bagi ke bawah ya. Atau kita bagi dulu baru kali ke atas, boleh juga. Ini kan 3. 3 dibagikan dengan 3, berarti kan 1. 3 bagi 3 itu 1, kemudian dikali ke atas, min 2. 1 kali min 2, berarti minus 2. Ini kita tambahkan, min 7 ditambah min 2, itu artinya berarti min 9. Ulangi lagi. Kalikan lagi ke sini, min 9 dibagi dengan 3 dulu. Min 9 bagi 3 itu artinya minus 3. Kalikan ke atas, berarti jadinya min 3 dikalikan minus 2, berarti jadinya positif 6. Nah, kalau sudah, maka di sini kita tambahkan minus 6 ditambah 6, itu artinya berarti 0. Nah, yang ini itu adalah sisa. Yang sebelah kiri ini adalah hasil. Jadi kita bisa tuliskan hasilnya begini. Hasilnya itu sama dengan HX untuk bentuk fungsinya. Ini dituliskan dalam bentuk 3X min 9. Apakah cuma seperti itu saja? Jawabannya tidak. Hati-hati. Yang ini ada terusannya. Tidak seperti yang kita lakukan pada ini tadi. Ini hasilnya sudah 2X plus 9 ya. Udah, ini hasilnya. Tidak ada proses lanjutan. Nah, sedangkan yang ini karena dia tadi dibagi oleh yang ada koefisien X-nya seperti ini pembaginya dia depan X-nya itu ada angka 3-nya untuk pembaginya ini tadi. Tidak seperti yang sebelumnya, dia di sini nggak ada angkanya. Di depan X-nya itu dia 1 gitu kan. Tapi kita anggap aja nggak ada gitu ya. Nah, kalau yang ini dia ada angka 3-nya. Maka perbedaannya dengan yang tadi itu adalah
Kalau yang tadi itu stop sampai di sini saja, tidak ada proses lanjutan untuk si hasil ini. Kalau yang ini dia ada proses lanjutan, yaitu dibagi. Dibagi oleh apa? Dibagi oleh angka di depan huruf X pembagi ini tadi. Angkanya berapa? Angkanya 3. Oh, berarti di sini dia di akhir, di jawaban hasil ini tadi kita bagi dengan 3. Nah, jadi kalau kita lihat kan di atas itu satu paket angkanya 3 sama 9 itu sama-sama bisa dibagi 3. Sehingga bisa disimpulkan hasil akhirnya adalah X dikurang dengan 3. Nah, begitu. Jadi bisa disimpulkan begini, jika sebuah fungsi f(x), polinomial f(x) itu dibagi oleh ax plus b. Anggapannya gitu ya, ax plus b itu maksudnya ada sebuah angka yang di depan x seperti ini. Maka hasilnya itu selalu kita bagi si hx ini nanti selalu kita bagi dengan h. Ingat ya, teorinya seperti itu. Jadi ada tambahan bagi dengan A di akhir untuk si hasil. Sedangkan sisa itu sama saja, tidak ada perbedaan. Yang membedakan cuma di bagian hasilnya saja. Dengan begitu, kita bisa menjawab nih. Coba perhatikan soal nomor 12 bagi yang punya bukunya. Soal nomor 12 pada UK3, lanjutan dari tugas yang sebelumnya kemarin. Perhatikan di situ ada soal hasil bagi pada pembagian polinomial. Yang ini saya simpan dulu. Ada sebuah fungsi px katanya. Px ini berbentuk 2x pangkat 3 ditambah dengan 5x kuadrat min 4x min 7. Dia katanya dibagi 2x plus 1. Nah, maka kalau kita lakukan proses pembagian dengan skema Horner dengan cara yang tadi saya contohkan, maka sekarang dicoba sendiri dulu. Ini hasilnya apa? Sama ya, ini tadi 2, ini 5, secara berurutan ini min 4, dikasih spasinya agak jauh gitu ya, biar enak. Min 7. Nah, sedangkan yang di sini nih angkanya berapa nih? Coba dihitung dulu. Dengan menggunakan cara yang sama persis dengan yang tadi. Min 2 dibagi min 6 dibagi 2 itu berarti min 3, min 3 kali min 1 berarti 3 positif ya. Maka ini kalau kita tambahkan jadi minus 4, nah ini angka paling ujung adalah sisa. Yang di depan ini ada 3 angka ya, ada 3 angka yaitu 2, 4, dan min 6. Ini kita tuliskan secara berurutan, berarti yang paling kanan ini adalah konstanta. Jadi hasilnya itu kalau mau ditulis dari paling belakang boleh, minus 6. Kemudian yang di berikutnya, angka keduanya ini berarti kita kasih X. Kemudian karena dia positif, operasinya tambah, kemudian di sebelah kirinya ada angka 2. Nah, karena ini X pangkat 1, berarti yang ini X pangkat 2. Tapi X pangkat 1 tidak usah dituliskan. Nah, jangan lupa bahwa si hasil ini atau si HX ini itu di akhir harus dibagi oleh A. A itu adalah nih pembaginya, angka di depan pembagi ini. Karena depannya 2 berarti dibagi 2. Maka semua komponen yang di atas dibagi 2, akhirnya jadi X kuadrat plus 2X minus 3. Ini hasil akhirnya. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, bukan yang D. Hati-hati ya. Bagian itulah yang membedakan antara yang part 1 dengan part 2 ini.
Oke, baik. Yang itu kita tinggalkan. Kemudian itu sudah terus. Nah, kita naikin levelnya yang untuk pembagian dia dengan yang berderajat 2 ya. Pembagian dengan yang berderajat 2. Pembagian suku banyak atau polinomial, boleh deh saya tulis polinomial aja biar familiar juga. Oleh polinomial berderajat 2. Jadi kalau yang sebelumnya itu kita membaginya dengan yang berderajat 1 ya. Ini namanya berderajat 1. Ingat kemarin konsep derajat itu maksudnya adalah pangkat tertinggi variabel pada suku aljabar tersebut. Kalau yang kayak gini ini kan dia berpangkat 1 nih pembaginya itu. Nah, sebelumnya juga yang ini juga dia berpangkat 1. Nah, ini artinya dia pembagian dengan yang berderajat 1. Ini juga sama ya, ini X-nya itu berpangkat 1. Ini berarti dia adalah pembagian polinomial dengan yang berderajat 1. Nah, sedangkan yang akan kita bahas berikutnya ini adalah pembagian polinomial oleh polinomial lain yang berderajat 2. Nah, pembagian dengan yang berderajat 2. Oke. Pada bagian ini relatif agak ribet dikit. Agak ribet dikit karena ini materi yang paling ujung di bagian pembagian suku banyak. Kita ambil contoh. Contohnya misalnya di sini ada 2x pangkat 4. 2x pangkat 4 dikurang dengan 3x pangkat 3 dikurang dengan 6x kuadrat plus 9x plus 1. Seperti ini. Dia dibagi oleh x kuadrat plus 3x min x. Kebalik. Yang ini saya buat min 3x aja deh. Plus 2. Gini. Baik, untuk pembagian polinomial oleh polinomial yang berderajat 2 ini kita lihat prosesnya seperti apa sih. Nah, seperti yang kita lakukan pada sebelumnya, kalau kita menggunakan skema Horner, ini skema Horner, tentu saja nanti kita akan menuliskan ini jadinya 2, min 3, 6, 9, dan 1 gitu ya. Lumayan panjang. Nah, terus angka yang di luar ini diisi apa gitu. Angka di luar diisi apa. Lagi-lagi yang akan kita lakukan itu adalah mencari faktor pembuat nol dari si pembagi. Faktor pembuat nol dari si pembagi. Nah, karena ini dia berderajat 2, kita ingat kembali nih. Kalau kita menemukan bentuk x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0, nah, bagaimana nih caranya kita mencari faktor pembuat nol atau di situ bisa dikatakan nilai X yang memenuhi untuk persamaan X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Masih ingat nggak? Di materi limit kita udah belajar juga yang ini nih. Diapain tuh? Di limit kita belajar juga tuh. Caranya kalau kita misalnya dapat X kuadrat min 3X plus 2 itu diapain tuh angkanya? Atau bentuk aljabarnya? Ada yang masih ingat? Masa nggak ada? Limit ke apa turunan, Pak? Di limit, materi limit. Ingat nggak kalau kita ketemu bentuk ini nih, X mendekati 2 misalnya. X mendekati 2 untuk X kuadrat
Ya ini min ngapain, Pak? 4 per di bawahnya misalnya X kuadrat min 3X plus 2. Ini diapain nih? Nilai X-nya tuh diganti dengan limitnya, Pak. Boleh. Limit Ini dengan jadinya 2 kuadrat min 4, di bawahnya 2 kuadrat min 3 dikali 2 ditambah 2. Di atas kan hasilnya jadi 0, bawahnya 0. Terus gimana? itu dikasih. Ayo. Materinya saling berhubungan terus ya. Ada nanti di PTS tuh ada, Pak. Kalau dia menghasilkan 0 per 0, kita lanjutkan dengan teknik apa? Ada 4 teknik. Misalnya 0 sama 0 kali sedikit, ada cara yang kedua itu dengan cara apa ya kemarin tuh lupa. Yo, dengan cara apa? Masa tidak ada yang ingat? Waduh, payah nih. Kita menggunakan teknik apa itu? Kalau misalnya dia setiap limit ini nanti keluar lagi loh waktu di ujian akhir nanti ini. Kalau dia menghasilkan 0 per 0, maka ini adalah bentuk tak tentu ya. Kalau dia tak tentu seperti ini, maka penyelesaiannya dia diteruskan dengan menggunakan pemfaktoran atau kali akar sekawan. Tapi di sini kalau kali akar sekawan nggak mungkin, karena dia nggak ada bentuk akar. Jadi di sini kita gunakan teknik pemfaktoran, di mana di situ pemfaktoran itu ada 4 jenis. Jangan dilupakan, untuk materinya semuanya saling berhubungan terus. Ini kan jadinya X tambah 2 sama X kurang 2 yang di atas. Yang di bawah itu jadinya X min. Nah, untuk yang di sini, saya ingatkan lagi deh. Yang untuk di atas ini kan X kuadrat kurang 4 ya, ini adalah bentuk selisih kuadrat. Bentuk selisih kuadrat itu cara memfaktorkannya adalah tinggal diakarin aja masing-masing ya. Akar X kuadrat itu X, akar 4 itu 2, maka bentuknya pasti kembar beda tanda. Sedangkan yang di bawah, ini karena dia adalah bentuk yang ketiga, kalau kalian buka catatan lagi, maka kita berpatokan pada konstantanya. Cari faktor atau pasangan bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 2, kalau ditambah hasilnya min 3. Akhirnya kita dapatkan pasangan angkanya adalah min 1 dan min 2. Akhirnya ada yang sama, kita coret. Baru deh kita masukin angkanya itu jadinya 2 tambah 2 per 2 kurang 1. Akhirnya kita dapat 4 per 1 atau 4 jawabannya. Nah, apa hubungannya sama yang ini? Ini tadi kan kita menemukan bentuk bentuk X kuadrat kurang 3X plus 2 ya. Di mana kita di sini diminta untuk mencari faktor pembuat 0 dari si pembagi yang berderajat 2 ini. Maka teknik pemfaktoran itulah yang akan kita gunakan untuk menentukan ini nilai pembuat nolnya itu berapa. Nah, jadi X kuadrat kurang 3X plus 2 ini cari faktor dari 2 atau pasangan bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 2, kalau ditambah hasilnya negatif 3. Akhirnya kita dapat X min 1 sama X min 2 sama dengan 0. Sehingga di sini kita buat sama dengan 0 masing-masing. X kurang 1 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 1. Yang satunya X kurang 2 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 2. Nah, bentuk yang ini udah dari SMP udah dipelajari nih harusnya nih. Jadi sekarang nilai X yang di sebelah kiri ini itu ada 2. Kita pakai yang mana? Jawabannya adalah dua-duanya akan kita gunakan dan ini akan kita gunakan secara bergantian. Mana yang lebih dulu terserah kita. Jadi misal kita ngambil X sama dengan 1 duluan. Berarti di sini kita tulis 1. Kita ikuti skema Hornernya, di sini jadinya 2-nya turun, di sini jadinya dikali jadi 2, saya tulis lagi ya pakai panah-panah lagi ya. Di sini 2 kali min 3 ditambah dengan 2 berarti min 1, min 1 dikalikan dengan 1 berarti min 1 lagi, ditambahin jadi 5, 5 kali 1 itu 5. Nah, ditambahin jadi 14, 14 kali 1 itu 14, di sini jadinya 15. Angka-angka ini tidak saya bahas lagi dari mana. Karena
Intinya adalah angka ini adalah tinggal dikalikan aja ya. Kalikan, 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 tulis hasilnya di situ. Baik. Setelah itu gimana? Nah, setelah itu angka yang berikutnya. Jadi di sini karena dia nilai X-nya ada 2, maka kita akan melanjutkan cara Hornernya lagi. Kita buat lagi di sini. Tambah set. Nah, kita sambung lagi. Nah, seperti itu jadinya. Nah, angka 2 itu akan kita letakkan lagi di sampingnya sini. Lanjutkan lagi, 2 turun lagi. Nah, 2 kali 2 itu 4. Tambah lagi seperti biasa, ini jadinya 3. 3 kali 2 itu 6. Nah, 5 tambah 6 itu berarti 11. Oke, kemudian 11 kali 2, berarti ini 22. Nah, ini kalau kita tambahkan, berarti jadinya adalah 36 ya. Nah, ini saya tandai, maka itu adalah sisanya. Oke, ada bagian yang salah hitung, silakan dicek dulu. Kalau ada yang salah hitung. Oh, sorry. Di sini kita salah angka ya. Di sini. Ini min 6, sorry. Ini min 6, ini tadi min 6 ya. Saya salah angka di situ. Ini berarti jadinya minus 7 nih harus. Nah, saya ganti dulu. Ini mempengaruhi ke arah angka sampingnya. Pokoknya ini kalau salah satu angka jadi udah clear semua nih. Jadinya minus 7 di sini ya. Ini minus 7 kali 1 berarti di sini hasilnya seharusnya bukan 5, ini bukan 14. Ini hasilnya minus 7. Berarti sini 2. 2 kali 2, ini jadinya 3 ya. Oke. Kita ulang lagi, yang ini 4, ini 6, jadi minus 1 di sini ya. Minus 1, minus 2, di sini hasilnya kebetulan sisanya adalah 0. Oke. Nah, itu sudah saya perbaiki. Tapi proses yang tadi itu semuanya sudah benar. Jadi intinya adalah ketika nilai X-nya ini ada 2, kita sebenarnya boleh aja milih ya. X-nya apakah boleh 2 duluan yang di atas? Boleh. Terserah aja. Mau 1 duluan atau 2 duluan itu nggak masalah. Cuma lebih teliti dalam perhitungannya di situ. Baik. Nah, di sini kan kalau kita perhatikan kan sisanya ada 2 ya. Ini ada sisa 1. Kita tulis S1 gitu ya. Itu adalah sisa yang pertama maksudnya. Kemudian di sini ada sisa yang kedua. Nah, manakah yang menjadi sisa akhir? Apakah yang paling bawah itu adalah sisanya? Jawabannya tidak. Hati-hati. Jadi bukan berarti karena ini adalah yang paling akhir, kemudian berarti sisanya adalah yang paling bawah itu, bukan. Tapi mereka akan digabung. Nah, mereka akan digabung. Tapi bagaimana cara menggabungnya? Nah, itu yang akan kita bahas di sini. Jadi untuk si sisa kan kita tulis kemarin itu dalam bentuk SX gitu ya. SX. Jadi si SX ini dia memiliki formula khusus. Jadi sisanya itu memiliki formula khusus. Formulanya adalah seperti ini. S2 akan kita kalikan dengan X. Seperti ini. S2 akan kita kalikan dengan X. Kemudian di situ kita tambahkan dengan S1 dikurang dengan S2 dikalikan dengan K1. Nah, bagaimana cara pengoperasiannya? Nih, yang perlu kalian lihat adalah lihat di situ S1 yang mana, S2 yang mana, kemudian K1. K1 itu apa sih? K1 itu maksudnya adalah ini ya, pembagi yang paling pertama ini tadi. Itulah K1. Jadi angka yang kita pilih pertama itu, itulah yang menjadi K1. Jadi ini adalah K1-nya. Ini K1.
Sehingga sekarang kalau kita masukin, ini jadinya S2-nya kan 0 ya, 0x berarti ya. Ditambah dengan S1-nya itu 3, dikurang dengan S2-nya itu 0, dikalikan dengan 1. 0 kali X ya tetap 0, ditambah dengan 3, dikurang dengan 0 kali 1, itu adalah 0. Maka ini 0 tambah 3 dikurang 0, hasilnya 3. Sehingga di sini sisa itu kebetulan dia berbentuk sebuah angka saja. Kebetulan ya, kebetulan berbentuk angka saja. Nah, sedangkan hasilnya itu sebenarnya dia mengikuti pola yang kedua tadi itu ya. Jadi di situ dia ketika dia di akhir ini untuk si hasil yang kita pakai itu adalah yang paling bawah ini. Ini adalah hasil. Jadi dia tidak ada proses penggabungan dengan yang di atas tadi, tidak ada hubungannya. Jadi kita pakai yang paling akhir. Jadi si hasilnya ini sama aja dengan min 1 kita tulis dari kanan. Kemudian di sini 3x. Kemudian ditambah dengan 2x kuadrat. Nah, sebenarnya di sini dia harus dibagi juga gitu dengan koefisien x kuadratnya di sini. Tapi kan di depan x kuadrat itu angkanya 1 ya, berarti dia dibagi 1 gitu kan? Dibagi 1. Kalau dibagi 1 ya nggak ngaruh, maka dia jadinya tetap 2x kuadrat plus 3x min 1. Jadi tidak berpengaruh apa-apa. Nah, ini adalah bisa dibilang ini adalah bentuk tertinggi dari materi pembagian suku banyak ini. Ketika dia dibagi oleh yang berderajat 2, maka di situ ada rumus sisa, ada rumus hasil. Dan di sini yang agak panjang itu adalah si sisanya itu. Karena di situ yang perlu kalian ingat, rumus sisa itu yang ini. Nah, untuk lebih jelasnya, kita coba untuk mengerjakan soal yang ada di buku nih. Kita kerjain bareng-bareng aja dulu. Untuk soal nomor 19. Coba kita lihat soal nomor 19 pada halaman berikutnya di situ. Masih di UK3 ya. Jadi di situ ada soal berbentuk, ini nomor 19, ada X pangkat 4 ditambah dengan X pangkat 3 dikurang dengan 7X kuadrat min 3X plus 13. Ini dia dibagi oleh X kuadrat minus 4. Nah, coba kita kerjakan dengan cara yang sama persis dengan yang tadi. Nah, ini kebetulan angkanya sama persis seperti yang saya contohkan pada limit tadi ya, X kuadrat kurang 4 itu, untuk mencari faktor pembuat nolnya. Itu yang akan kita isi pada skema Hornernya nanti. Kita tulis dulu koefisiennya 1, 1, minus 7, minus 3, dan 13. Nah, untuk angka yang di luar sini, silakan dicari dulu. Menggunakan cara yang sama persis. Ini tadi kan faktornya udah jelas ya, kalau X kurang 4 tadi mana tuh, masih ada di atas turun. Yang ini kan tadi bentuknya dia ternyata jadinya X tambah 2 dan X kurang 2. Jadi faktor pembuat nolnya itu bisa langsung kita dapatkan dari si pembaginya ini. Berarti jadinya X
kuadrat min 4 sama dengan 0. Berarti jadinya X tambah 2 sama X kurang 2. Ayo, cobain dulu. Ada yang sudah dapat jawabannya? Ini berarti jadinya X tambah 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 2 ya. Artinya X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Oke, maka angka tersebutlah yang akan kita masukkan ke dalam angka yang ada di sini. Boleh kita mulai dari 2 atau mulai dari min 2, terserah aja, bebas. Misal kita mulai dari yang 2. Maka di sini 1 turun, maka ini 1 kali 2, 2. Ini jadinya 3 karena kita tambah. Kemudian 3 kali 2 itu 0. Ini jadinya min 1. Ditambah ya atas bawahnya. Min 1 kali 2 itu min 2. Nah berarti ini kalau ditambah jadi min 5. Min 5 kali 2 berarti min 10. Ini kalau ditambahin jadinya adalah 3. Oke, sampai tahap ini sama atau tidak? Atau kalian tadi mulai dari min 2 duluan? Baik, kita teruskan. Yang ini ke bawah ya, saya kasih tinta yang berbeda. Ini jadinya min 2, berarti ini jadinya 1 turun, ini jadinya min 2, ini 1. 1 kali min 2 berarti min 2. Tambahin, ini jadinya min 3. Min 3 dikalikan min 2 berarti 6 ya. Maka di sini jadinya 1. Baik, untuk yang ini berarti yang di atas adalah S1, yang di bawah itu adalah S2. Yang ditanyakan di dalam soal ini adalah sisa baginya yang ditanyakan ya, si SX-nya yang dibagi, yang ditanyakan, si SX. SX tadi rumusnya adalah S2 ditempelin dengan X, terus ditambah dengan S1, dikurang dengan S2 dikali dengan K1. Gitu ya rumusnya tadi ya. Ini rumusnya. Setelah itu, kita masukin angkanya. Ada yang sudah dapat hasilnya? Saya pengen tahu. Ada yang sudah dapat hasil akhirnya berapa? Sulit. Halimah berapa, Halimah? Nggak ada, Pak. Nggak nyoba kah? Iya, Pak. Dia dapat nggak? Belum, Pak. Ya sudah, silakan diteruskan dulu. Cari SX-nya berapa? Tinggal masukin dalam rumusnya. Erik dapatnya X
X tambah 2 ke X tambah 3. Ada X tambah 2, X kurang 2, X tambah 2. Mana yang benar nih, Rik? Banyak banget pilihannya. X tambah 2. Baik, menurut Erik jawabannya adalah X tambah 2. Kita lihat ya, S2-nya itu kan 1 ya tadi ya. Kita kalikan dengan X ditambah dengan S1. S1-nya itu kan 3 ya. Dikurang dengan 2. Dikurang 1 ya. 1 dikali dengan K1. K1-nya itu 2 ya, Rik ya. Ini K1. Nah, hati. Ini kan berarti 1X berarti tetap X. Terus di sini 3 dikurang dengan 1 kali 2. Jadi ini dikalikan dulu. 1 kali 2-nya itu kan 2. 3 kurang 2 berarti 1. Itu ya. Hati-hati dalam pengoperasiannya. Jawabannya adalah X tambah 1. Kalau X tambah 2 nggak ada jawabannya, Rik. Di pilihan jawaban tidak ada. Baik, kalau ada bagian yang dirasa susah, silahkan disampaikan dulu ya. Silahkan disampaikan. Jangan sampai ada sesuatu yang mengganjal. Ada atau tidak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, tinggal tugasnya saja ya berarti. Nah, tugasnya ada 2 juga nih. Tugas. Yang pertama adalah tentukan. Ingat, yang ditanyakan adalah hasil bagi dan sisa baginya dari nomor 1. Di sini ada 3x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 4x plus 6. Ini dibagi dengan 3x plus 2. Yang nomor 2, di sini 2x pangkat 4 min 3x pangkat 3 plus 5x min 4 itu dibagi dengan x kuadrat min 4. Nah, itu hasilnya apa? Nah, ini sesuai dengan apa yang kita bahas hari ini ya. 2 soal ini. Nanti linknya untuk yang pembahasan ini akan saya upload seperti biasa di link YouTube, dan link pengumpulan tugas juga akan saya kirimkan di grup. Baik, silakan open video semuanya.